Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita berjumpa dan akan mengulas tentang sesuatu yang menjadi entitas, menjadi realitas kehidupan sosial di negeri ini. Sejak hadirnya media sosial dan kemudian menjadi santapan dan menu wajib bagi masyarakat dunia, terutama di Indonesia, maka kita melihat bahwa dunia politik itu menjadi hegemoni. Dunia politik mengharu-biru kehidupan sosial kita. Maka terjadilah perbedaan pendapat, maka terpecahlah masyarakat kita menjadi mainstream A, mainstream B, dan seterusnya. Lalu kemudian di antara berbagai kubu ini terjadi sesuatu yang masing-masing mencari kesalahan, masing-masing membuli. Maka ada ungkapan bahwa politik itu adalah seni tentang sesuatu yang kita sebut dengan sakali ewan. Sekali waktu kubu A yang diserang dan dibuli, maka pada saat yang tidak lama kubu yang lain akan dibuli, dan akan seperti itu seterusnya. Maka gerakan literasi kali ini memegang peranan yang sangat penting dalam mencoba mengurangi efek negatif dari perbedaan pendapat yang kemudian diekspresikan dalam media sosial, dan terus setiap saat kita berkutat pada kegaduhan sosial di antara kubu-kubu yang saling menjahili itu. Sebetulnya hal ini bisa kita kurangi, walaupun tidak bisa kita hindari dan kita eliminasi. Kita hanya mampu untuk mengurangi dengan menjauhkan diri dari itu semua. Tentu di antara kita ada pilihan-pilihan yang memiliki argumen. Mau pilihan A, B, C adalah pilihan yang diperbolehkan dan memiliki argumen sendiri. Dan argumen, kata argumen ini adalah juga menjadi sesuatu yang dimiliki oleh semua kita. Yang pro A, mereka akan fanatik dengan pendapatnya, dengan argumennya. Yang memilih B memiliki argumen yang berbeda-beda. Masalahnya adalah ketika kita memaksakan argumen kita kepada pihak yang lain dan menyalahkan pendapat pihak yang lain, maka di sana akan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial di media sosial. Memang kita butuh untuk membuka hati, untuk bisa menerima perbedaan, termasuk juga menerima argumen dari pihak yang berbeda. Selama ini kita dicekoki untuk menerima dan hanya menerima argumen dari pihak sendiri. Maka yang terjadi adalah kita menyalahkan pihak yang lain. Sekali lagi, gerakan literasi dalam hal ini memegang peranan penting agar kita senang membaca argumen yang kita miliki, dan sekaligus juga membaca argumen dari pihak yang berbeda. Selama ini kita menutup diri dari memahami dan menerima argumen dari pihak yang berbeda, sehingga yang terjadi adalah eksklusivitas, di mana kita merasa benar sendiri, dan apa yang terjadi pada pihak yang lain, terhadap pihak lawan itu selalu salah. Kita tidak mengizinkan, memberikan ruang bagi pihak yang lain untuk benar. Maka di titik itu, dunia literasi terus dan akan terus kita galakan agar manusia Indonesia itu senang membaca, termasuk membaca argumentasi dari pihak yang berbeda. Masalahnya hari ini adalah kita masih berkutat di satu dunia, satu wilayah, bahwa membuli orang, menyalahkan orang, menyerang orang itu dianggap sebagai seni yang menyenangkan. Padahal di sisi yang lain, hal itu juga menunjukkan tentang literasi kita yang belum
bisa maksimal dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana agar kita kemudian mampu untuk membuka diri, melihat perbedaan sebagai rahmat, melihat orang lain sebagai sahabat? Tentu jawabannya adalah bahwa al-ikhtilafu fir ra'yi la yufsidu lil wuddi qadiyatan. Perbedaan pendapat itu cukup di dalam isi kepala. Perbedaan tidak boleh merusak isi hati. Maka kita akan bisa mendewasakan diri, menjadi pribadi yang matur ketika kita cukup untuk berbeda di ruang isi kepala. Dan kita tetap menjalin silaturahim, menjalin persahabatan, persaudaraan dengan pihak-pihak yang berbeda. Dan itu penting agar kita bisa menciptakan harmoni dalam kehidupan kita. Kita bisa mempraktikkan itu dengan memilih teman dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga kita ditantang, diasah, dilatih untuk bisa menghargai perbedaan itu dan menganggap perbedaan itu sebagai rahmat. Pertanyaannya, benarkah perbedaan itu menjadi rahmat? Jawabannya seperti itu. Ketika kita berbeda dan memahami perbedaan sebagai sunnatullah, mencoba untuk bergaul, mencari kawan dan sahabat dari latar belakang yang berbeda, membuka diri untuk kemudian mendengar, memahami argumentasi dari pihak yang berbeda itu, lalu membuka ruang hati untuk menerima argumen dari pihak yang lain tanpa harus memaksakan, maka di sana perbedaan akan benar-benar menjadi rahmat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.